Oke, sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman media yang selalu mengikuti updatean dari Rumah Tahfiz Zurul Quran. Saya hari ini bersama dengan Pak Ustadz Ahmad, senang banget bisa menerima kehadiran teman-teman media juga yang ada di sini. Saya tadi bilang bahwa saya di sini, saya nggak mau bilang bahwa Rumah Tahfiz ini milik saya, Pak Ustadz. Rumah Tahfiz ini adalah milik anak-anak. Jadi saya di sini hanya sebagai perpanjangan tangan buat anak-anak yang ada di sini. Ada 100 anak yang insya Allah mereka di sini akan mendapatkan kehidupan yang layak, ilmu yang layak, sehingga nantinya dia bisa menjadi anak yang membanggakan. Jadi kalau sedikit cerita, saya kenalan sama Pak Ustadz mungkin dari 3 tahun yang lalu. Jadi dulu itu pesantrennya Pak Ustadz ini dekat rumahku gitu. Nah, itu sering ke sana. Suatu saat memang pesantren itu harus pindah karena lahannya mau dipakai sama yang punya, jadi itu sudah tidak bisa dikontrak lagi. Jadi sempat huru hara, sempat bingung, akhirnya mendapatkan wakaf tanah di sini dan perlahan kita bangun. Jadi alhamdulillah lewat brand Manja Hijab, keuntungan yang kami miliki bisa membangun ini selama kurang lebih 7 bulan. Bisa dibilang lumayan singkat ya, Ustadz ya, lumayan singkat, dan pembangunan di sini juga belum selesai. Insya Allah bulan depan kita mulai bangun musola, bisa masjid, karena luasnya 300 dan dari daerah sini juga belum ada masjid. Jadi insya Allah masjidnya bukan buat anak-anak aja, tapi buat umat di sekitarnya. Jadi hari ini yang datang bukan selain keluarga, kita juga hadir para calon donatur, sahabat-sahabat aku, orang-orang kaya di sekitarku yang aku todongin hari ini. Alhamdulillah mereka siap menjadi orang tua asuh dari anak-anakku sendiri, dan aku berharap dari bidang ini kita bisa melahirkan sosok-sosok hebat, generasi-generasi hebat yang berpendidikan, punya aturan, punya tata krama, yang insya Allah bisa menjadi teladan buat generasi selanjutnya. Kak Igun, ini berapa lantai? Ini kita lagi bangun 4 lantai, jadi lantai paling atas itu adalah sekolahnya mereka, jadi tempat mereka belajar gitu. Dan di sebelah kiri itu nanti akan kita bangun masjid. Dan ini lantainya kenapa belum kita pakein pondok, karena pembangunan belum selesai, takutnya cepat rusak lagi gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan ya alhamdulillah rumah ini jadi rumah pencuci dosa ya. Mungkin selama ini kita punya perjalanan cerita kehidupan, dan insya Allah dengan adanya rumah ini bisa membuka hati buat pemirsa lainnya juga untuk bisa ikut infak dan sedekahnya untuk Kak Igun, ini dari mana aja santri-santrinya, santriwati? banyaknya dari daerah mana aja Pak? Ini Bogor, Cianjur, dari Sumatera nggak berapa mas? Jadi nanti kalau misalnya memang sudah terlihat prestasinya, nanti kalau mau masuk ke sini mesti tes dulu. Jadi nggak bisa sembarangan, mesti tes, nggak ngerti bentuknya gimana. Jadi yang masuk sini memang yang pintar-pintar. Jadi memang yang pintar agama, yang pintar pendidikan-pendidikan lainnya insya Allah. Jadi pengennya memang menjadi pusat pendidikan buat anak-anak sih. Jadi makanya saya tuh kadang saya sibukin anak-anak supaya nggak diundang-undang orang. Jadi saya bilang sama Pak Ustadz, saya nggak demen Pak Ustadz kalau misalnya anak-anak itu diundang-undang orang gitu. Jadi biarin aja dia sekolah, dia belajar, dia main, ya kan, di lingkungan yang ada. Aigun, ini kan ada sekolahnya juga. Mungkin Aigun sempat pernah ngisi kelas ngajar apa gitu, Aigun? Kalau saya sih nggak perlu, ya, karena kan saya bukan dari akademisi. Tapi kita menyiapkan di sini, insya Allah ada pelajaran bahasa Arab. Kita sekarang ada belajar bahasa Inggris, ada juga nanti pengenalan komputer, IT itu juga penting, dan nanti juga ada penyaluran bakat. Jadi mereka itu punya bakat mengarah kemana gitu. Jadi saya berharap mereka lulus SMA juga langsung mendapatkan beasiswa dari kampus Mercubuana. Ya, itu udah solid. Jadi kita harus pantau hasil atau nilai-nilai yang dikehendaki dari kampus Mercubuana. Jadi insya Allah mereka langsung lanjut kuliah. Gak usah pusing lagi kuliah.